Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Hidayatul Hikmah, absen 26 kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa revolusi dan masa Republik Indonesia Serikat. Sebelum masuk pada materi, di sini saya akan membacakan sebuah pantun pembuka. Dengerin ya. Ada jambu sekeras batu, ternyata dimakan ulat bulu. Tersenyumlah bila ada waktu, agar kita bahagia selalu. Baiklah, kita akan memasuki pada pembahasan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, masa revolusi. Dan yang ketiga, masa Republik Indonesia Serikat. Pengertian. Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Dalam hal ini, masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bersatu. Penggabungan dalam persatuan bangsa, masing-masing bangsa tetap memiliki ciri-ciri dan adat istiadat semula. Sedangkan kesatuan merupakan hasil persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Setelah tahu pengertian persatuan dan kesatuan, kita akan memasuki pembahasan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, sidang PPKI. Yang ketiga, pembentukan KNIP. Yang keempat, kabinet revolusi. Yang kelima, maklumat pemerintah. Yang keenam, pemberontakan pada masa revolusi. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa revolusi adalah sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Namun, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Sedangkan sumber-sumber kekuasaan negara dan presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR, prinsip ini tidak mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan kekuasaan negara karena prinsip itu banyak disalahgunakan dan ditafsirkan sesuai kehendak pihak yang memegang kekuasaan. Yang kedua, sidang PPKI. Sidang PPKI terjadi pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sedangkan pada sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang ketiga adalah pembentukan KNIP. Pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1945 yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Jumlah anggotanya adalah 137 orang yang berasal dari golongan muda dan golongan tua. Ketetapan mengenai KNIP yang pertama, semua lembaga yang dibentuk di Indonesia pusatnya di Jakarta. Yang kedua, penjelmaan dari kedaulatan, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, kabinet-kabinet pada masa revolusi. Kabinet-kabinet pada masa revolusi dapat dilihat pada tabel. Yang kelima adalah maklumat pemerintah. Yang pertama, maklumat 5 Oktober 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk dari hasil peningkatan fungsi BKR dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman,
karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia. Yang kedua, Maklumat 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik, memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Yang ketiga, Maklumat 14 November 1945, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintah, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala negara dijabat oleh Perdana Menteri. Yang terakhir, ada pemberontakan pada masa revolusi. Pemberontakan pada masa revolusi ada dua. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1945, dan yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Memasuki pada pembahasan ketiga, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah awal Republik Indonesia Serikat, yang kedua 6 lembaga Republik Indonesia Serikat, yang ketiga pemberontakan yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, awal Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak 27 Desember 1949 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Serikat atau RIS. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat, merdeka, dan berdaulat, yaitu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Presiden adalah kepala negara, tidak ada wakil presiden, presiden berhalangan, Perdana Menteri yang akan mengambil alih. Tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya di Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Saat itu Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sistem yang berlaku yaitu sistem parlementer. Di sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila pertanggungjawaban tidak diterima parlemen, kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. Namun sistem ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat dan dilatar belakangi politik. Melemahnya dan memecah belah Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem ini pada masa RIS hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan. Republik Indonesia Serikat bubar dikarenakan desakan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang kedua adalah 6 lembaga konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang pertama ada Presiden, yang kedua Dewan Menteri, yang ketiga Senat, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kelima Mahkamah Agung, dan yang keenam adalah Dewan Pengawasan Keuangan. Dan poin yang ketiga adalah pemberontakan pada masa Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan pada masa Republik Indonesia Serikat antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, yang ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Berikut ini adalah latihan-latihan soal mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi dan pada masa Republik Indonesia Serikat. Gitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya memiliki pantun lagi loh. Dengerin ya. Makan malam dengan ikan. Di gigi terselip duri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang, pelajari sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.